Langit mulai berubah warna menjadi ungu lebam, sebuah pertanda bahwa sang surya telah kalah oleh malam. Ari mengayuh sepedanya dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah Deden. Jarum jam menunjukkan pukul 6 sore, yang oleh penduduk desa disebut sebagai jam terlarang, waktu di mana makhluk-makhluk yang tak terlihat mulai merangkak keluar dari persembunyiannya. Ari memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui hutan bambu yang rimbun guna menghemat waktu. Namun, suasana di sana jauh lebih sunyi daripada biasanya. Suara jengkerik tiba-tiba berhenti, digantikan oleh aroma tanah basah yang anyir. Kabut tipis mulai merayap di permukaan tanah, membelit roda sepedanya seperti jemari yang dingin. Di tengah keheningan yang mencekam, Ari melihat secercah cahaya temaram dari sebuah warung kayu tua yang tampak reot. Bangunan itu seolah-olah muncul begitu saja dari balik kabut. Di depan warung itu, duduk seorang pria tua yang dikenal penduduk sekitar sebagai kakek DJ Kusno. Nama DJ disematkan karena ia selalu memutar piringan hitam tua yang mengeluarkan suara berderit menyakitkan telinga. Mampirlah sejenak nak. Jam segini tidak baik berada di jalan. Suara kakek DJ Kusno terdengar serak seperti gesekan amplas pada kayu busuk. Ia tidak menatap Ari secara langsung. Matanya yang keruh tertutup oleh lapisan putih katarak, namun ia seolah tahu persis di mana Ari berdiri. Kakek itu menggeser sebuah kursi kayu yang permukaannya sudah menghitam. Kakek DJ Kusno bangkit berdiri dengan gerakan yang kaku seolah tulang-tulangnya sudah lama tidak digerakkan. Dari balik bayang-bayang warung, ia mengeluarkan sebuah cangkir seng berisi kopi hitam pekat yang asapnya mengepul tinggi. Baunya tidak seperti kopi biasa, ada aroma kemenyan dan sesuatu yang terbakar yang menusuk hidung Ari. Minumlah, ini kopi penawar lelah. Dan ini umbi rebus untuk pengganjal perut, ucap sang kakek sambil menyodorkan piring retak berisi umbi-umbian yang masih panas. Ari merasa ada yang aneh. Umbi itu berwarna pucat keabu-abuan, dan bentuknya secara mengerikan menyerupai jemari manusia yang gemuk dan bengkak. Sambil memperhatikan Ari, kakek DJ Kusno mulai memutar tuas pada sebuah gramofon tua di sudut ruangan. Suara musik yang keluar bukanlah lagu, melainkan suara jeritan yang disamarkan oleh distorsi piringan hitam yang rusak. Kakek itu tersenyum, menampakkan deretan gigi yang runcing dan menghitam, membuat bulu kuduk Ari berdiri tegak. Ari mencoba menyesap sedikit kopinya, namun cairan itu terasa pahit luar biasa dan meninggalkan rasa anyir darah di lidahnya. Saat ia melihat ke bawah, umbi yang tadi ia pegang perlahan-lahan berubah warna. Kulit umbi itu mengelupas, menampakkan kuku-kuku yang kotor dan daging yang mulai membusuk. Ari tersedak, rasa mual menghantam dadanya dengan keras. Kau tidak boleh pergi sebelum lagu ini selesai Ari, bisik kakek DJ Kusno, suaranya kini terdengar tepat di belakang telinga Ari padahal sang kakek tadi berada jauh di sudut. Ari melompat dari kursinya, tidak memedulikan sepedanya lagi. Ia berlari sekuat tenaga menembus kabut, sementara suara tawa parau sang kakek menggema di seluruh hutan bambu. Napas Ari tersengal-sengal saat ia akhirnya sampai di pinggir jalan raya yang diterangi lampu jalan. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada hutan bambu, tidak ada jalan setapak, dan tidak ada warung. Di belakangnya hanyalah sebuah kompleks pemakaman tua yang dipenuhi nisan-nisan berlumut. Di salah satu nisan yang paling tua, tertulis sebuah nama yang samar, Kusno, dengan tanggal kematian yang sudah puluhan tahun silam.